Merdeka, merdeka, merdeka. Dirgahayu Republik Indonesia. Selamat ulang tahun untuk Indonesia yang ke-77. Pulih lebih cepat, Bangkit lebih kuat. Ngomong-ngomong nih, ada yang beda dari Ada yang Teddy. Apa yang beda? Ikat kepala. Ikat kepala. Dari mana, Ted? Ikat kepala ini dari Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah. Namanya ikat kepala siga. Wih, Ini ikat kepala kebanggaan dari masyarakat Kaili, Wih, Palu, Sulawesi Tengah. keren, mantap. Kalau Mas sendiri? Ini pasti banyak orang sudah tahu kalau ini Ted. Ini Iya familiar sih, ini banget. Udah familiar banget. Belangkon. Belangkon ini Belangkon dari mana? Jawa. Dari Jawa. Dari Jawa. Kenapa Mas pakai belangkon? Adanya. Ya cari ke alasan supaya karena ini gitu. Oh, karena kita sedang memperingati hari kemerdekaan. Oh, artinya kita memperlihatkan bahwa Indonesia ini beragam. Beragam. Ini dari Beragam Sulawesi, yang ini dari Jawa. Dari Jawa. Pun kalau kita lihat pemimpin-pemimpin kita kalau pas hari-hari kemerdekaan itu semua juga pakai pakaian-pakaian adat. Betul. Sekarang menunjukkan untuk bahwa Indonesia itu sangat beragam, berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Pak Jokowi tadi kan pakai pakaian adat dari Bangka Belitung juga. Oh ya, Bangka Belitung ya. Iya. Keren. Ternyata keren, banyak keren. ya, banyak jenis pakaian, ikat kepala. Adat, suku, agama di Indonesia. Kaya. Wih, kaya sekali, luar biasa. Tapi biasanya Ted, kalau momen-momen kemerdekaan gini, ini rame. Betul, ya pasti rame. Enggak, maksudnya pasti ada dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun Republik Indonesia. Hari Raya Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus. Ini biasanya kalau di kampung-kampungku dulu itu ramai sekali. Banyak agenda-agenda yang bisa dilakukan gitu, kayak lomba-lomba. Menyambut di kemerdekaan. Di tempat tuh pernah ada nggak? Di sekolah biasanya. Sekolah? Di sekolah. Apa itu biasanya? Kalau aku tuh biasanya ikut lomba makan kerupuk. Iya, itu enak itu. Enak. Asin, Biasanya aku asin. bawa kecap sekalian. Tambah nasi. Ada sambal terasi juga. Habis itu lomba balap karung. Lomba balap karung. Ada lomba bawa kelereng itu pakai sendok. Ah, itu. iya. Aku oke. lupa namanya apa. Pokoknya cepet-cepetan bawa kelereng lah ya. Tapi aku belum pernah nyobain panjat pinang belum pernah. Oh, kalau saya pernah dulu waktu kecil. Nggak kecil-kecil amat sih waktu tak sampai lah di kampung. Oh, itu Jadi SMP. luar biasa karena badannya agak kecil kan. Uh-huh. Karena belum koordinasi itu ceritanya dulu. Itu paling bawah. jadi Yang diinjek kecil paling bawah. Iya, diinjek-injek. Aduh, sakit sakit sekali di sini kan. Warna oli semua itu pinangnya. Kita panjat pinang. Cuman lama-lama kita saling koordinasi, terus kemudian ngerti bahwa yang paling kuat itu yang paling bawah. Ya, akhirnya saya paling atas. Oh, ngambil hadiahnya tuh. Ngambil hadiah dan dapat hadiah. Dapat apa itu, Mas? Apa ya waktu itu? Ada panci. Panci. Terus apa ya waktu itu? Ada mainan juga. Mainan. Terus ada baju kaos. Baju kaos. Apalagi Itu semua diambil apa satu aja? Enggak. Kita karena yang pertama naik itu ngambilnya dibatasi 4 buah. Jadi yang lainnya biar kebagian. Oh, gitu. Jadi karena kita gotong royong, jadi kita bisa naik sampai ke atas. Oh, jadi nanti hasilnya itu dibagi. Dikasih bareng-bareng untuk bareng-bareng. Meskipun ya karena kita yang ngambil milih duluan. Oh, itu kan udah pasti. Kan bisa nyimpan duluan. Nyimpan duluan. Bisa nyimpan duluan. Tapi itu kayaknya filosofinya, Ted. Jadi permainan-permainan yang ada, ini kita dituntut untuk saling bergotong royong. Sama halnya kayak momentum kemerdekaan kita dulu, berjuang. Gimana pendahulu-pendahulu kita saling bantu-membantu, gotong royong, bahu-membahu, apalagi istilahnya nih. Untuk mencapai kemerdekaan. Kemerdekaan, berjuang, melawan penjajahan. Melawan penjajahan Belanda dan Belanda. Jepang saat itu. Terakhir Jepang. Terus kemudian ada agresi lagi tapi. Agresi militer lagi dari Belanda. Tapi dilawan lagi. Menang lagi. Merdeka lagi. Ya, Oh enggak. Maksudnya mampu mempertahankan kemerdekaan. Tapi kemudian Ted, kalau kita lihat sekarang nih ya, oke, kita memang memperingati hari kemerdekaan. Tapi sepertinya ini kan kita merdeka, cita-citanya apa sih?
kita merdeka cita-citanya adalah untuk bagaimana masyarakat Indonesia ini mendapatkan yang namanya rasa adil, makmur, dan sejahtera. Ya, sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar ya. Undang-Undang Dasar. Dan kalau kata Bung Karno, kemerdekaan itu hanya sebuah jembatan untuk mencapai tujuan itu, cita-cita itu. Jadi merdeka itu bukan tujuan. Bukan tujuan. Jadi sebelum untuk kita meraih yang namanya kesejahteraan, meraih yang namanya kebebasan, meraih yang namanya kemakmuran, itu kita harus merdeka dulu. Makanya jembatannya adalah merdeka dulu. Oh. Gitu. Jadi untuk mensejahterakan rakyat, bangsa Indonesia itu perlu merdeka. Perlu merdeka untuk dulu. Untuk mampu menentukan nasib sendiri ke depannya. Betul sekali. Nah, sekarang kondisinya adalah kira-kira nih, ya. Ini kita sudah memproklamirkan diri sebagai negara yang merdeka 77 tahun yang lalu. Tapi kondisinya hari ini adalah cita-cita kemerdekaan kita ini sudah tercapai atau belum, Ted? Kalau menurutmu? Kalau merdekanya sudah. Tapi ketika kita bicara merdeka berdasarkan Pancasila, sebagai cita-citanya, nah ini masih banyak tugas ini. Masih banyak PR. Masih banyak PR. Masih banyak PR. Sangat banyak. Misalnya kayak kemiskinan. Oke, ya. Angka kemiskinan masih besar di Indonesia. Meskipun sudah tidak 2 digit lagi. Sudah 1 Berapa digit. sekarang? Terakhir itu 9,54%. Itu bulan Maret 2022. Bulan Maret. Oke. Jadi masih ada PR nih soal kemiskinan di Indonesia. Kemiskinannya masih meskipun masih kecil, sudah kecil ya. Tapi ini masih ada gitu lah. Masih ada. 9% dari 280 juta penduduk jiwa, Indonesia. Itu banyak masih. Banyak ya. Masih jutaan itu angkanya. Masih jutaan, ya. Artinya kan ini masih tugas buat pemerintah, buat kita semua lah. Untuk saling bantu-membantu untuk menekan angka kemiskinan di Indonesia. Oke. Belum lagi hutang negara, hutang bangsa, hutang luar negeri kita ya. Hutang ke kemana aja, ke IMF ya, ke World Bank ya. Iya, jadi ke negara-negara lain. Oke. Jadi ketika kita baca berita di koran misalnya, terus ada ada yang memberitakan kalau Indonesia dapat suntikan dana, ya itu artinya Indonesia kita sedang ngutang. Dan ini jadi PR besar juga untuk kita. Total hari ini hutang luar negeri kita itu sampai berapa? 7.000 ya? Sampai 7.000 triliun. 7.000 triliun. Kurang lebih 7.000 triliun. Jadi ini PR untuk kita. Kalau dibagikan saja 270 juta penduduk Indonesia dibagi 7.000 triliun. Berarti per orang menanggung berapa hutang kan gitu? Jutaan mungkin. Jutaan. Jadi ya. baru lahir kita sudah ngutang. Sudah menanggung hutang. Nah, ini juga jadi PR untuk masyarakat Indonesia, untuk pemerintah supaya mudah-mudahan tahun depan selesai nih. Semoga. Semoga saja. Ada lagi selain hutang, kita juga masih dihadapkan dengan problem-problem atau masalah-masalah di internal kita, di pemerintahan kita. Contohnya soal korupsi. Itu musuh utama itu. Musuh utama kita ya. Musuh utama itu dalam birokrasi, pemerintahan, pengelolaan negara. Korupsi itu menjadi musuh masyarakat, musuh negara. Makanya itu masuk ke dalam kategori extraordinary crime, kejahatan luar biasa. Karena dapat memiskinkan banyak orang. Karena kan mestinya uang yang dipakai untuk untuk sekolah, untuk program kesehatan, subsidi, bansos misalnya, malah dipakai untuk kepentingan golongan atau pribadi. Nah, dan itu jahat banget. Jahat. Apa yang kamu lakukan itu jahat. Jadi kayak semisal yang dikatakan Soekarno ya, sama ya, persis ya. Iya. Perjuanganku itu lebih mudah, gitu kan. Lebih mudah karena melawan penjajah. Nah, kita lihat hidungnya udah beda. Udah hidungnya. Ini musuh ini dulu. Ini musuh. Udah pasti nih. Udah pasti nih. Ini kolonial nih, ini musuh kita lawan, kita usir. Nah, udah pasti. Tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsa sendiri. Nah, ini yang dimaksud bangsa sendiri itu ya yang persoalan-persoalan yang di internal kita. Yeah. Jadi orang-orang atau aktor-aktor atau oknum-oknum yang pakaiannya ya orang Indonesia, wujudnya orang Indonesia, keturunan Indonesia, bahasa Indonesia, perilakunya
itu justru ya merugikan masyarakat gitu. Artinya ini kayak benalu ya untuk masyarakat untuk Indonesia. pemerintahan kita, untuk bangsa Indonesia ini jadi benalu. Belum lagi persoalan-persoalan yang lain ya Teteh, masih banyak sekali. Kayak Belum kita bicara soal iklim, soal alam ya, dan lain sebagainya. terus kemudian pelanggaran Pelanggaran HAM. HAM yang sampai saat ini masih banyak yang jadi misteri kan, belum tuntas. Persoalan pendidikan ya kan, masih banyak posok-posok yang belum terakses. 20 jari kita nih, Nah, masa-masa ini nggak bisa ini untuk ngitung masalah di Indonesia. masalah-masalah masih ada. Sangat banyak. Artinya selama 77 tahun Indonesia merdeka, Ted, persoalan-persoalan itu kita masih berjibaku gitu. Kita masih berjibaku untuk melawan masalah-masalah yang ada. Untuk menyelesaikan masalah yang tadi kita bilang tadi. Banyak sekali tadi yang kita sebutkan. Artinya kalau kita bilang kalau 77 tahun lalu kita mengikrarkan diri sebagai negara merdeka dengan cita-cita untuk adil, makmur, sejahtera. Tapi kenyataannya hari ini masalahnya masih banyak. Masih banyak. Jadi benarkah Indonesia masih sudah merdeka, Sudah tercapaikah adil, makmur, dan makmur, dan sejahtera? sejahtera? Gimana nih menurut kalian? Gimana menurut kalian?